Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-21. Karena itu, lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kata mereka. Siapakah mereka itu yang dimaksudkan dalam teks kita? Bacaan ini bicara tentang guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat. Mereka orang yang sudah mengenal Kristus, menjadi pengikut Kristus bersama dengan umat, dan mereka juga terlibat dalam pelayanan dan pengajaran-pengajaran. Tetapi Petrus menegur mereka karena mereka disebut sebagai guru-guru palsu. Ada beberapa, kalau kita cermati, ada beberapa hal yang boleh menjadi ciri guru palsu. Yang pertama adalah mereka mencampur adukan antara iman Kristen dengan ajaran-ajaran lain di luar Kristus untuk pembenaran-pembenaran perilaku. Jadi sepertinya tidak langsung kemudian bilang sesat, tetapi dibelokkan. Ajarannya itu kemudian melenceng pelan-pelan dan semakin jauh dari Kristus. Yang kedua adalah dia menolak otoritas Kristus, dan bahkan dengan pelan-pelan menyebut Kristus itu manusia, dia bukan Tuhan, dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya kehilangan otoritas yang awal tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya lagi, ini masih soal ajaran, kemudian berikutnya lagi, mereka punya perilaku yang cenderung menjadi orang yang serakah, orang yang rakus, orang yang menggunakan kekuatan, kekuasaannya, relasinya untuk kepentingan, memperkaya diri sendiri, dan kemudian mencari keuntungan untuk hidupnya sendiri. Dan itu kemudian menunjukkan tentang siapakah yang sedang mengarahkan hidupnya. Apakah Tuhan atau keserakahan duniawilah yang menggerakkan perilaku mereka. Dan bagian yang lain adalah perilaku moral mereka tidak menunjukkan hidup yang seturut dengan kehendak Kristus. Hidup di dalam hawa nafsu, moralitas yang rendah, hidup etik yang tetapi mereka tutupi itu dengan berbagai hal sehingga kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya mereka tidak dan bahkan menjijikkan dari sisi perilaku mereka. Itu disebut dengan guru-guru palsu. Yang berikutnya lagi, mereka adalah orang yang kemudian hidup di dalam kemunafikan. Yang berikutnya lagi bahkan disebut sebagai mereka itu orang-orang yang, kalau disebut dalam teks kita ayat yang 17 itu, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat. Jadi Petrus sudah menunjukkan dengan keras apa yang harus mereka hadapi jika mereka tetap menjalankan hidup yang seperti itu. Mereka sepertinya masih bersama dengan Kristus, tetapi mereka sedang meninggalkan Kristus dan mengajak orang untuk meninggalkan Kristus. Nah, sekarang tentu kita boleh menjadi refleksi buat kita. Jangan-jangan kita belum meninggalkan Kristus, tapi pikiran kita, hati kita, tindakan kita tidak turut dengan Kristus, dan bahkan hal-hal duniawi yang sedang menuntun perilaku kita. Atau kita bahkan meninggalkan Kristus, tidak setia sampai ujung kehidupan kita, dan kemudian kita meninggalkan Kristus.
Tetapi semua itu selalu punya kemungkinan untuk dipulihkan. Karena hari Tuhan belum berakhir nantinya, dan masih ada waktu yang disebut dengan anugerah Allah. Waktu untuk berbalik, waktu untuk menata hidup, waktu untuk menyelesaikan setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Juru Selamat dan Penopang hidup dan pemberi kesempatan pertobatan senantiasa ada dan menopang setiap sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.